Nah, ketika orang sudah mendaftar haji, sudah membuktikan dia daftar mengeluarkan uang 25 juta, menggugurkan kewajibannya. ini Allah sudah mencatat bahwa orang yang lebih suka berumroh berkali-kali tapi zakatnya tertinggal. Nah, itu fenomena banyak juga Pak di masyarakat. Loh, kalau saya itu wajar Pak, soalnya kalau orang zakat itu enggak dipanggil muzaki. Tapi kalau orang haji pasti pulang dipanggil haji. Kalau umroh, Apabila umroh enggak. Makanya agak murah, enggak terlalu antri. Makanya lebih diminati haji. Apalagi baru 2 bulan udah haji. Ya itu. Kalau enggak dipanggil haji, Pak Haji enggak lelah itu dipanggil. 25 juta nganggur selama 20-30 tahun ke depan. Nak tak putar iki dadi pirang-pirang juta iki. Saya punya teman seperti itu, inisialnya Fakhrudin. Inisial Fakhrudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bareng-bareng rombongan satu bis ini, satu elop 4 orang. Alhamdulillah. Kita kali ini tidak akan bahas panjang lebar kaitannya dengan apa ya, hukum dan lain sebagainya. Cuman kita di sini sharing-sharing ya Pak ya. Ngobrol santai. Tapi kita ada tema kali ini kita akan bahas kaitannya dengan ibadah haji. Meskipun ini terlambat, momennya terlambat, ibadah orang-orang yang haji sudah pulang, ini baru kita buat podcast ini. Aslinya terlambat, tapi nggak apa-apa. Terlambat, tapi hari narasumbernya undangannya banyak sekali. Wah. Tapi saya kira belum terlambat. Sebagai pembuka Pak ini, pantun. Wajib. Makan udang, sambelnya sambel teri. Cakep. Selamat datang di Podcast Kaliori. Terima kasih bantunya Pak Haji. Alhamdulillah. Ini udah pada pulang ya jamaah haji semua untuk Rembang. Sebagian ada yang pulang. Udah. Alhamdulillah. Kabar terakhir saya mendapatkan informasi ada jamaah haji yang meninggal. Ya, Pak ya. Ada ya. Satu dari Desa Purworejo. Purworejo betul ya. Nah, sebelum kita mulai podcast kita doakan semoga almarhumah Hajah siapa? Qoniah. Hajah Qoniah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, hajinya mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih semuanya. Ngomong-ngomong ini sebelum kita bahas lebih jauh kaitannya dengan ibadah haji, ini kan termasuk rukun iman yang paling terakhir, tapi yang paling berat. Setuju apa enggak ini Pak? Setuju. Soalnya ya harus dituntut fisik, ya finansial, ekonomi. Fisiknya bisa, tapi ekonomi lemah juga nggak bisa berangkat. Dan nunggunya lama. Itu yang lebih berat. Itu fenomena sekarang ini banyak jamaah haji yang punya inisiatif sendiri. Orang Indonesia itu melakukan daripada saya nunggu kelamaan haji, mending saya umroh dulu. Daripada saya nunggu misalkan 25 juta saya buat antri, tapi berangkatnya 40 tahun kemudian. Tapi kalau saya umroh, saya hari ini daftar, kemungkinan bulan yang akan datang bisa berangkat. Jadi keinginan itu cepat terlaksana, sehingga daripada saya nunggu lama mending penting berangkat gitu aja ya. Tidak pernah kesana mending kan. Secara syariat atau secara agama Islam ini fenomena yang seperti ini gimana ini Pak? Menurut jenengan sebagai penyuluh agama KUA Kaliori. Begini, yang pernah saya pelajari, yang perlu digarisbawahi adalah haji rukun Islam yang kelima, yang terakhir. Kalau itu sepakat kita ya, sepakat lah. Kalau nggak sepakat itu perlu diragukan Islamnya malah. Banyak hadis lah ya. Berarti ini mencerminkan bahwa memang haji ini kalau diklasifikasi di tingkat-tingkatan itu memang derajatnya di bawah sholat, di bawah zakat, dan di bawah
puasa. Karena apa? Karena pelakunya orang yang berpotensi melakukan ibadah haji lebih sedikit bila dibanding dengan ibadah sholat. Setiap orang bahkan sakit pun harus sholat. Zakat juga demikian, masih banyak lagi, puasa juga. Tapi kalau haji ini memang agak meruncing orang yang kuat fisiknya, kuat finansialnya dan sebagainya lah. Makanya haji ini menjadi tingkatan yang terakhir ya. Nah, kalau fenomena orang lebih cenderung melakukan umroh, ini ya perlu dipahami juga bahwa haji itu ijma secara kesepakatan ulama madzhab 4 ini semuanya menganggap wajib. Wajib seumur satu kali, memang wajib. Tapi kalau umroh ini memang ada perbedaan pendapat. Jadi seperti Imam Syafi'i juga ashabnya ada dua pendapat, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Tapi termasuk Imam Hambali juga mengatakan wajib, tapi dari mazhab Maliki dan Hanafi ini mengatakan sunat muakkad. Jadi ini suatu pengambilan hukum dari hadis juga banyak sekali yang menyatakan hadis ya umroh itu wajib. Juga di Quran juga ada ya, makanya ulama menafsirkan yang berbeda ya. Tapi lebih afdolnya itu memang kita mengambil langkah yang sangat disepakati para ulama 4 yaitu haji. Ya, itu memang yang lebih ideal kita mendaftarkan haji dulu itu karena yang lebih wajib. Daftar haji dulu, masalah berangkatnya belakangan. Itu urusan yang penting Allah. Untuk menggugurkan kewajibannya dulu, ada usaha secara real, bukan hanya keinginan gitu ya. Ya, karena tadi secara tingkatan itu memang umroh itu di bawahnya haji. Karena ada yang mengatakan sunnah tadi. Tapi kalau wajib, kalau haji itu kan semuanya wajib. Memang yang lebih bagus ya, yang lebih bagus. Saya tidak menjustifikasi bahwa umroh itu tidak baik kalau belum haji, tidak. Tapi yang sangat bagus adalah mendahulukan perkara yang lebih utama, yaitu daftar haji. Al-ula fal aula. Fal aula ya. Untuk Pak Arman ini Pak, jenengan yang sudah pernah berangkat haji ini kan kaitannya dengan fisik ya Pak. Kalau finansial mesti kan ya, yang nggak kenal Pak Armani siapa ya? Saya bos. Yang menjadi titik pertanyaan saya itu seberat apa ibadah haji di sana sehingga banyak perlu digarisbawahi di sini bahwasanya kok kelihatannya berat sekali padahal di sana mau ke Mina, mau ke Musdalifah juga semuanya pakai bis dan lain sebagainya. Yang berat itu apa gitu? Ini jadi tadi masalah hukum, masalah finansial tadi mungkin sudah diutarakan. Anda minta penjelasan masalah fisik. Memang beratnya seperti apa gambarannya gitu Pak? Gambarnya gini. Kalau yang haji haji saja itu ada perjalanan kalau tawaf saja mungkin berapa 7 kali, kemudian sa'i 7 kali, kemudian nanti balang jumroh itu juga 5 kali berjalan pulang pergi. Itu kalau kita total itu kira-kira 35 kilometer. Itu harus kita jalani dengan berjalan. Makanya untuk jamaah yang akan naik haji perlu adanya latihan fisik, terutama jalan. Untuk jalan itu sangat perlu sekali. Kalau dengkulnya linu kan, ya pakai roda. Parkir kursi roda. Kalau nggak mampu juga di sana ada pelayan kursi roda. Berarti yang perlu digarisbawahi gini Pak ya. Kalau umroh sama haji kayaknya nggak 11-12 lah. Secara fisik menguras fisik nggak terlalu jauh berbeda. Cuman yang perlu dititikbawahi di sini adalah ketika ibadah haji ini kan satu waktu, satu tempat semua orang berdatangan. Kalau umroh kan ya bebas waktunya, jadi nggak terlalu padat di situ. Untuk hajian waktunya sudah ditentukan. Waktunya sudah jadi harus dilaksanakan waktu itu juga. Tapi kalau umrah kan kita bisa mengatur waktu. Itu untuk fisik untuk menghadapi perbedaan antara haji dan umroh. Dulu antri berapa tahun Pak setelah mendaftar? Dulu itu tahun 2008 itu cuma 1 tahun. Cuma 1 tahun daftar, nunggu 1 tahun sudah ada undangan untuk
melunasi itu sudah berangkat. Tapi sekarang 35 tahun. 35 tahun. Ya kemarin saya Yang mendaftarkan teman itu sampai 30 Berapa nggak, Pak? berapa 34 tahun. Berarti kalau misalkan kita daftar umur 30 atau 40 tahun. 64. Berarti kemungkinan berangkat umur 70 tahun. Saya kira tadi kok, saya kira seperti yang diutarakan oleh Pak Yatma tadi, kalau kita mempunyai uang 25 juta katakanlah untuk satu orang, itu lebih baiknya untuk daftar dulu. Wong itu sudah Nggak usah umroh nggak gitu maksudnya. usah, nanti kalau kita sambil menunggu kalau ada uang bisa buat umroh. Tapi kan pertanyaannya begini Pak, jadi ada apa ya, perbandingannya seperti ini. Ketika kita daftar haji di umur 30 atau 40 katakanlah, dan ada harapan kita misalkan diberangkatkan 30 tahun kemudian, berarti kan umur 65 atau 70 tahun. Katakanlah rata-rata kita umur 60 tahun lah ya. Berarti kemungkinan kita untuk berangkat itu sangat tipis. Jadi solusi umroh itu juga bisa dikatakan sangat doruri, dalam artian sangat dibutuhkan juga, meskipun ada kaul yang bahwasanya itu sunnah, nggak dilakukan nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kenyataannya itu memang apa ya, kemungkinan tipis gitu loh Pak, Tapi untuk berangkatnya. tapi begini ya, kita harus kembali ke laptop. Maksudnya begini, ibadah itu yang menilaikan Gusti Allah. Iya. Itu jelas ya. Nah, ketika orang sudah mendaftar haji, sudah membuktikan dia daftar mengeluarkan uang 25 juta, menggugurkan kewajibannya. ini Allah sudah mencatat bahwa dia sudah benar-benar berniat berusaha, tidak hanya berusaha, tapi sudah menjalin kontrak, karena niat itu kontrak dengan Allah Ta'ala. Ini Gusti, saya sudah berniat haji dengan bukti saya sudah mendaftar membayar uang 25 juta. Terserah nanti berangkat apa enggak, itu urusan engkau ya Allah. Berarti ada usaha secara real, enggak cuma pengen ya, gitu. karena niatul mukmin khairun min amalihi. Jadi niat ini juga penting. Seperti halnya sholat li hurmatil waktu gitu ya Pak. Bisa dikiaskan seperti itu. Misalkan nanti nggak diulang kembali sholatnya itu secara apa ya, tuntutan sudah nggak masalah ketika dia meninggal. Tapi juga itu Pak, dari Kemenang itu ada regulasi, mungkin kalau usianya sudah menginjak ke 70-75 tahun bisa usia lanjut lah. Diajukan. Saya menambah begini Pak Mas, pentingnya niat ya. Ini tidak hanya bagi orang yang sudah punya uang, tapi bagi seorang fakir seperti kita yang belum punya uang, ini juga harus mempunyai niat kepingin berangkat haji. Ini sebagai orang muslim harus mempunyai niat begitu. Dengan cara dia selalu berdoa. Nanti urusan bisa apa enggak urusannya Allah. Karena haji memang ada ketentuan-ketentuan yang perlu dilaksanakan ya. Karena saya pernah baca hadis ya, kalau enggak salah di kitab Tambihul Ghafirin kalau enggak salah ya. Ini jelas saya pernah baca. Kelak di hari kiamat semua amal diberi pahala. Ada seorang yang kaget, terkejut ketika dia membaca catatan, di situ ada amal ibadah haji. Dia tanya, malaikat, dulu memang saya sholat, zakat dan puasa, tapi kalau haji saya tidak pernah. Ini kok ada pahala? Daftar aja belum? Daftar aja belum. Jawabnya malaikat, itu dulu kamu selalu berdoa, kepingin haji, punya punya cita-cita. Kelak kalau saya punya uang, saya akan pergi haji. Itu ada sudah di. Itu hadis ya. Saya ada teman ini Pak. Iya. Kasusnya seperti ini. Dia secara finansial untuk daftar, insya Allah mampu lah, 25 juta. Dia pengen gitu. Tapi ketika daftar, dia berpikir bahwasanya 25 juta nganggur selama 20-30 tahun ke depan. Nak tak puter iki dadi pirang-pirang juta iki. Saya punya teman seperti itu, inisialnya Fakhrudin. Inisial Fakhrudin. Pemikiran bisnis itu. Enggak memikirkan itu ibadah, memang aturannya begini ya kita anut. Tapi ini fenomena yang berada di masyarakat ini loh Pak ya. Ini kan orang kayaknya purvoyo apa itu ingin ada berumroh, berhaji, tapi untuk yang lain misalnya sodako, zakat itu kok
sama nggak ditinggalkan sih enggak, ya lebih diutamakan itu yang umroh. Itu bagaimana itu? Berarti intinya banyak orang yang lebih suka berumroh berkali-kali tapi zakatnya tertinggal. Nah, itu fenomena banyak juga Pak di masyarakat. Kalau saya itu wajar Pak, soalnya kalau orang zakat itu enggak dipanggil muzaki. Tapi kalau orang haji pasti pulang dipanggil haji. Kalau umroh, apabila umroh enggak. Makanya agak murah, enggak terlalu antri. Makanya lebih diminati haji. Apalagi baru 2 bulan udah haji. Ya itu. Kalau enggak dipanggil haji, Pak Haji enggak nolak itu dipanggil. Iya, kalau enggak. Tapi kalau secara keilmuan ya, secara keilmuan, memang manusia itu dimodali Allah Ta'ala sifat bakhil. Jadi manusiawi lah begitu. Jadi berarti manusiawi. Kalau orang senang umroh, senang haji, tapi nggak mau zakat, ini manusiawi. Tapi walaupun manusiawi, tapi ini juga nggak bagus lah. Secara aturan syariat lah ya, itu. Wa uhdiratul anfusus syuh, bahwa setiap individu orang itu diberi sifat sifat bakhil. Kalau kita lihat yang terjadi, kalau zakat itu manfaatnya untuk orang lain. Tapi kalau haji, kalau umroh, ini manfaatnya diri sendiri. Habdun nafsi lah. Habdun nafsi lah. Ini definisi orang bakhil itu kalau kenyataannya untuk orang lain itu agak iman. Iya. Kalau haji kan walaupun kan ada banggaan, saya umroh tiap hari, tiap bulan sekali, tiap minggu sekali. Nah, itu memang dasarnya begitu Mas. Makanya orang lebih gemar umroh berkali-kali, mengabaikan anak yatim terlantar, ada pembangunan jembatan. Ini sebenarnya tapi secara hukum masih sah ya Pak? Masih sah. Umrohnya tetap berangkat berkali-kali sah, meskipun dia mengesampingkan misalkan tetangganya ada yang yatim, orang tidak mampu, umrohnya sah. Iya. Tapi secara etika beragama enggak bagus. Karena beribadah itu kan gampangannya itu ada 2 hal yang perlu digarisbawahi, yaitu beribadah secara virtual kepada Allah dan sosial kepada masyarakat. Jadi yang perlu kita perhatikan juga bagaimana kita memperhatikan orang lain, itu kan juga perlu. Makanya bagi bos-bos yang haji, yang umrohnya tiap tahun ini sebagai warning, sebagai peringatan gitu. Memang ini ilmu, ini tidak mengada-ngada, ini memang ilmu. Lebih bagus kita memperhatikan anak yatim, menyekolahkan yang tidak mampu, dipondokkan, dikuliahkan, nanti ke depan itu yang lebih amal jariah itu. Apalagi umroh tadi hukumnya sebagai yang sunnah. Sekarang ada kasus seperti teman saya tadi ya, Pak Rudin itu mampu tapi belum berhaji. Kalau misalkan ini mampu belum berhaji, berarti kan dia sudah taklif bahwasanya dia sudah mempunyai kewajiban berhaji. Karena haji kan bersyarat. Man istata'a ilaihi sabila. Dia secara fisik sudah mampu, finansial mampu, tapi tidak mendaftar karena pikirannya tadi eman-eman. Itu 25 juta, kalau diputer bisa jadi 100 juta. Ini kalau misalkan mati nih si teman saya tadi nih, hati-hati Pak. Yang belum daftar sudah mampu secara finansial, fisiknya mampu, hati-hati. Pripun Pak nih Pak? Kalau dia sudah ditunggu Israel ini, pertanggung jawabannya gimana dia? Begini ya, haji itu kan suatu kewajiban. Ketika kewajiban tidak ditunaikan, ini sebagai hutang. Makanya iya, ketika ada mayit, orang yang sudah meninggal, ini ketika sudah mati, ada yang perlu ditunaikan, dibayar utangnya. Satu, utang secara sosial, yaitu utang uang di warung atau utang tangga. Satu. Yang kedua, utang dengan Allah, kewajiban-kewajiban yang belum ditunaikan. Seumpama kok sholat, ya dikondo, atau puasa, dibayar fidyah dan sebagainya. Nah, khusus untuk haji begini Mas. Ya, menurut fikih yang saya pelajari, ketika ada orang, contoh saya pernah kaya, ketika umur 20 saya jadi bos karena banyak perkembangan, spekulasi, akhirnya saya rugi, sekarang umur 54 jadi bangkrut, ke depan nggak kuat kaji. Nah, ini saya tetap berkewajiban haji ketika muda, tidak gugur. Masih artinya itu kewajiban haji saya ketika masih muda, waktu kaya, hukum wajibnya itu tetap berlaku. Maka ketika saya sudah meninggal,
ini kewajiban saya harus dibayar oleh anak-anak saya. Bahkan ketika saya punya warisan, ini tidak boleh dibagi, harus dipentingkan nyaur utang saya tadi, utang haji. Oh iya. Kalau memang kok saya nggak punya uang, anak-anak harus urunan. Ahli warisnya. Iya, gitu. iya. Ahli warisnya harus urunan membayar utang saya, karena saya sudah pernah berkewajiban haji. Ya, ini Istilahnya mengkodok gitu lah ya Pak ya. iya. Kodok di masa mudanya itu dia ketaklif. Iya, Bahwasanya ya. dia sudah kriteria haji dia sudah bisa, tapi tidak berangkat. Tidak berangkat. Akhirnya di masa tuanya dia tidak mampu. Nah, ketika dia Meninggal. sadar atau bahkan dia meninggal, ahli warisnya yang menjadi penanggung jawab atas kewajiban yang masa mudanya Zaman tersebut. tadi. Bahkan itu ada satu ayat dalam Quran itu mengatakan bahwa orang yang itu sudah kewajiban berhaji tapi tidak berhaji itu ketika meninggal bahkan bisa dihukumi kafir. Itu ada ayat semacam itu. Itu di sinetron apa itu Pak? Mungkin bisa. Kalau Pak, kita sepulang ya kan jemaah haji sekarang udah pada pulang nih Pak. Kalau kita lihat dari modal dari haji itu kan nggak sedikit ya, puluhan juta secara fisik, waktu sudah terkuras semua. Kita harapannya untuk haji kan menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Nah, ketika kita ya namanya wong sawang sinawang, banyak di masyarakat itu kalau sepulang haji misalkan yang dulunya suka main nongkrong di warung, jagong di rondan dan lain sebagainya, pulang-pulang haji kok masih gitu aja, katanya wah gak haji mabrur itu, nggak ada perubahan. Itu seperti apa tanggapan jenengan ini Pak? Maka Pak, ya. Jadi itu nanti termasuk bisa dikatakanlah ciri-ciri haji mabrur gitu ya. Iya, haji mabrur itu kan ciri-cirinya dia itu setelah pulang dari haji dia amal solehnya bertambah, tidak berkurang, malah tambah, bukan berkurang. Jadi kemudian ada kesunat-sunatan yang lebih dipentingkan ya, dikerjakan ya. Dan saya kira setelah pulang dari haji itu bahkan ada orang yang mengatakan kekayaannya tambah. Itu padahal itu adalah doa. Jadi doa di haji itu yang terakhir ada haji tijaratu lan tabur itu ya. Jadi setelah haji itu insya Allah dari perdagangan, dari rezekinya itu tidak bisa terbendungkan yang maksudnya meskipun uangnya itu berkurang karena daftar haji dan lain sebagainya, tapi secara realitanya nanti kedepannya malah tambah kaya lagi. Pengalaman pribadi Pak? bisa jenengan bacalah. Selain itu Pak, selain beratnya setelah tanggung jawab kita setelah haji, juga itu masalah biasanya fenomena itu oleh-oleh. Nah itu juga berat ya, termasuk berat itu kan gimana ya kalau tetangga itu kok haji kok tidak ada oleh-olehnya, itu kayak gimana enggak? Padahal itu kan pas-pasan ya. Padahal pas-pasan kita udah mau bayar itu aja berat. Nah itu apalagi gimana? sekarang naik. Memang kalau sudah menjadi hukum tradisi ini memang seperti hukum wajib. Al-adat muhakamah itu memang usul fikih. Tapi secara harus kan memang harus dipahamkan, dikawal dengan syariat. Seharusnya ya kalau memang orangnya tidak berlebihan hartanya, ya kita harus sederhana, cukup menunaikan haji. Nanti kalau ada tamu yang berkunjung tidak usah diberikan oleh-oleh. Karena apa? Kalau sampai hutang-hutang nanti memberatkan, ini yang tidak boleh dilakukan. Ini yang dilanggar agama. Tapi ini harus penting ya. Ada siasat lah. Iya. Mungkin nanti oleh-oleh ya kita berikan oleh-oleh yang kecil-kecilan harganya ringan. Dari pasar Kliwon itu. Nah ini kan penyuluhan buat tetangga-tetangga ya Pak ya. Biar tahulah orang itu tidak semuanya mampu gitu ya. Saya kira oleh-oleh misalnya tasbih lah, katakanlah tasbih itu mungkin dari sana ya murah lah gitu. Murah. Saya kira orang yang diberi ini yang perlu kita harus melatih, membina mental masyarakat kita. Jangan mental meminta.
Oke, jadi kita mau ngalap tabarukan doa karena yang 40 hari orang baru pulang haji doanya dikabulkan Allah Ta'ala. Ya harusnya kan begitu. Kalau datang niatnya minta oleh-oleh air jam-jam dan sebagainya ya wah kacau. Ya boleh-boleh aja ya. Ya. Ini modalnya kadang-kadang jamaah haji gini Pak. Secara finansial dia untuk berangkat, untuk bekal di sana cukuplah gitu. Cukup, ya. Tapi kalau dia di sana sementara 40 hari di rumah itu biasanya ada acara, kumpul-kumpul makan, sebelum berangkat ada walimatus safar dan lain sebagainya. Itu kan bahkan biaya haji setengahnya itu kadang nggak cukup buat acara makan-makan. Ya, itu juga bagian dari kebiasaan masyarakat kita ya. Harus yang diedukasi gitu. Perlu diedukasi. Ya kadang-kadang kalau tidak melakukan seperti itu dipaidu, pelit, haji pelit. Ya. Seharusnya kita itu harus memberi uswatun ya, memberi contoh seharusnya sebagai seorang tokoh yang agak kaya seharusnya berani mengambil risiko dipaidu masyarakat dengan melakukan sesederhana mungkin ketika menunaikan haji. Ibadah haji. Jangan seperti umumnya. Agar apa? Nanti menjadi percontohan. Orang kaya sing sugih ae ora ono. Jadi orang ada tolak ukurnya. Kalau semua orang yang kaya itu memberi pelayanan, pengajian, walimatus safar, nanti makanya enak-enak, nanti yang orang yang agak ya memang itu, agak minder ya. Itu perlu edukasi juga itu. Sing jadi edukasi ini yang berat itu. Iya, memang berisiko juga, tapi memang perlu ada seorang yang berani mengambil resiko ya. Ya mungkin kan itu ya adat istiadat dulu ya. Kalau orang yang haji itu emang orang hebat, orang yang sangat mampu dulu sampai diadakan acara seperti itu ya kan. Ya saya kira ya tadi solusinya itu kita membuat sederhana mungkin. Mungkin harusnya itu nyugoi porsi 20, kita suguhi porsi 10. Mungkin itu solusi yang bisa kita laksanakan agar itu sederhana gitu. Berarti yang menjadi penanggung jawab ini harusnya malah tokoh agama, kiai setempat, penyuluh seragamnya penyuluh ya. Iya. Itu harus yang pertama kali memberi edukasi, terutama pada orang yang kaya yang mampu harusnya nggak usah berlebihan lah. Kasihan yang belakangnya nanti yang pas-pasan, kalau tolak ukurnya orang kaya ya serepot berangkat jual tanah pulang jual sapi. Jadi kan yang sudah umrah berkali-kali Mas. Amin ya. Amin. Nah, istimewanya dalam ibadah haji itu apa Mbak? Ini yang terakhir mungkin Mbak bisa disampaikan. Kalau istimewanya ibadah haji ini yang jelas dipanggil haji. Satu, dipanggil haji. Ya, termasuk yang disebut di Al-Qur'an itu wa atimul hajja wal umrata lillah. Terus ada ayat lagi walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi ada dua ayat yang menyebutkan bahwa hanya ibadah haji dan umroh lah yang di situ disebutkan lillahi. Sedangkan sholat yang notabene ibadah paling puncak ini tidak ada redaksi ayat yang menggunakan lillahi. Ini juga penting supaya supaya kita berhaji itu benar-benar lillahi, benar karena kewajiban, karena Allah, tidak untuk sekedar pamer saja. Jalan-jalan, haji, saya haji 7 kali, saya anak menjadi kebanggaan. Nah, ini harusnya itu tadi. Memang sangat sadaqallahul azim ya. Allah Ta'ala memang sangat benar. Iya. Karena haji itu rawan hal-hal yang enggak baik. Jadi di situ diinstruksikan walillahi. Ayat itu sebagai warning. Sebagai warning. Harus hati-hati. Nanti kalau nggak dipanggil haji, nggak mau noleh. Notoati nih memang ditotoati. Jadi ada sikap riak yang akan muncul dari situ. Rugi ya Pak ya, udah modal banyak tapi tidak dapat pahala. Sudah rugi. Rugi karena riak tadi. Karena riak terus. Iya nggak dapat hasilnya. Nggak bawa haji yang mabrur. Dipanggil haji terus riak rugi karena tidak dipanggil haji bukan. Katanya tadi tijarotan lan tabur Pak. Itu salah satu keistimewaan haji. Yang jelas haji memang istimewa karena bisa berziarah ke makam Rasulullah dan juga bisa mengunjungi Ka'bah yang kita
arahkan ketika sholat ke kiblat, pas haji kita bisa berkunjung ke sana. Ini juga memang istimewa ya, apalagi hanya dilakukan di lokasi tertentu, bulan tertentu, ini kan juga sangat istimewa, beda dengan sholat, dimanapun kita bisa melakukan. Siang puasa pun begitu, tapi kalau haji bulan-bulannya tertentu, tempatnya tertentu. Nah, itu menurut awam itu apa istilahnya panggilan Allah itu. Panggilan Allah. Panggilan Allah. Ini kalau nggak dipanggil nggak datang katanya. Ya, kalau dia dipanggil budek ya nggak bisa juga kan dia cuma dibolot. Tapi Pak Harudin istimewanya haji. Berarti saat apa yang pertama tadi apa? Dipanggil haji. Dipanggil haji. Dan ayatnya juga disebutkan lillahi, ini juga sebagai peringatan untuk menata hati lah sebelum berangkat. Berangkat ya. Ada lagi Mas yang sudah umroh berkali-kali ini. Alah doakan saja, saya belum pernah sekali-kali mendengar dari ini, saya sudah senang Mas. Kalau saya pribadi pengen banget gitu. Alah kamu jangan pengen banget. Tapi untuk kelelep kamu. Maksudnya apa ya? Ya ati karep bondo kadang ya ratu itu Mas. Kalau ini kan biasanya Mas ya biasanya. Kalau sudah ke sana itu kepinginnya malah berlimpah. Enggak, kalau saya malah pengen dari sini, Pak. Soalnya gini, maksud saya enggak dipanggil haji, saya enggak. Anda kan pernah haji, jadi walaupun tidak dari sini tapi pernah haji. Jadi teringat-ingat terus loh kalau di Ka'bah, di Masjidil Haram itu ya, memang beda lah. Cara keinginannya malah berlipat ganda. Ya, kita bisa berziarah ke makam Rasulullah, ini kan kita bangga-banggakan Kanjeng Nabi, kita berkunjung, itu kan sudah istimewa ya. Bahkan untuk akhirnya ini saya mau berita itu cara haji sekarang itu banget murah. Sangat mudah dan perlengkapan fasilitasnya bagus. Ya, memang pemerintah sudah berusaha maksimal ya. Termasuk ada manasik haji dari Kemenak juga kemarin melakukan berapa hari? 5 hari. Ini kan sebagai instansi yang bertanggung jawab supaya orang itu benar-benar melakukan haji dengan sempurna. Diberi wawasan tentang ibadah, tentang teknisnya, jangan sampai melakukan ini nanti bisa merusak hajinya dan sebagainya. Ini kan kita harus upload kepada Kemenak yang telah untuk persiapan yang di sana. Tapi kalau sudah di sana ini kabarnya hotelnya sudah bagus, dekat, dan makanannya sudah komplit 3 kali, persemanan. Dulu bawa kompor, sekarang dulu saya bawa kompor, bawa beras, bawa kompor Pak. Bawa kompor. Tahun berapa Pak? Tahun 2008. 2008 masih bawa kompor. Masih kompor, minyak. Beras, gas melon 3. Ya, yang terakhir harapan saya ini Mas, sederhana saja. Podcast ini didengar oleh Gus Men. Amin. Pasti kalau didengar pasti Pak. Pasti ya, kalau didengar kan kita. Soalnya ini sudah mungkin tahun depan kita didaftarkan. Sorry Gus, sorry. Kalau saya menyimpulkan begini Pak, untuk ibadah haji memang itu dikatakan panggilan Allah, saya memang setuju nggak setuju, tapi realitanya seperti itu. Percaya nggak percaya gitu. Percaya nggak percaya. Memang haji hukumnya memang ada ta'alluqnya. Ada ta'alluqnya dalam artian tergantung dari beberapa syarat terpenuhi atau tidaknya. Kalau memang tidak terpenuhi ya kewajiban haji belum melekat pada si A atau si B gitu, calon haji. Karena istitoah tadi. Nah, karena istitoah. Kaitannya dengan panggilan Allah tadi, saya beberapa kali bahkan banyak sekali saya menemui bahkan orang pribumi sendiri, maksudnya orang Saudi sendiri itu bahkan kanan kirinya sampai tua pun itu belum pernah haji. Kalau umroh pernah. Karena belum dipanggil. Ya nggak tahu itu. Iya, karena tidak dapat cedak Pak. Cedak. Jarene bayat mano budek berarti. Budek berarti. Dipanggil tapi enggak dengar. Rata-rata malah yang kan begini Mas. Kadang ya memang ada lah kalau haji itu mendengar panggilan dari Nabi Ibrahim. Itu kadang-kadang dibuat alasan mereka yang tadi, gueman tadi. Jadi kadang-kadang pertimbangannya ini uang sekian untuk modal tambah modal, nanti untuk beli sepeda motor anak, mobil anak, untuk biaya sekolah. Nah, sedangkan
dia itu tidak memikirkan pribadinya, secara pribadi saya berkewajiban menunaikan ibadah haji ini. Jadi ini memang ya lebih-lebih ilmu. Al ilmu yurisul ahwal. Jadi lebih-lebih memang ilmu. Memang sekarang banyak alasan urung untuk panggilan. Nah, itu saya kira alasan saja. Kalau di sana, Pak, kalau di Saudi sendiri saya ketemu orang itu rata-rata penyebabnya itu karena waktu haji itu adalah momen yang sangat sangat tepat sekali untuk potensial untuk cari uang. Jadi dia menyibukkan diri dengan kerjaan-kerjaan kaitannya dengan haji sampai dia sendiri nggak sempat haji. Akhirnya lalai sampai tua pun gitu. Ada sebagian yang memang mungkin ya banget pokoknya awam meskipun dia bisa baca Arab gitu ya. Budunnya ra'su kulli khati'ati. Jadi senang budunnya ra'su kulli khati'ati. Memang berarti segalanya ya diubah dari terlalu cinta kepada dunia tadi. Jadi adanya seseorang tapi tidak itu, tapi enggak termasuk Pak Farudin enggak ya? Enggak, orang baik. Udah daftar, alhamdulillah udah daftar. Bukan hubud dunia, Pak. Alhamdulillah. Bukan hubud dunia itu, tapi hubul Lombok. Lombok yang ngurusin Lombok. Preni, Pak. Lomboknya preni dan didaftarno kanggo kaji. Gitu, Pak. Terakhir mungkin ada pertanyaan, Mas. Ya udah, insyaallah. Kesimpulannya apa, Pak? Untuk mungkin pesan dan untuk jamaah-jamaah haji yang baru pulang tahun ini, doa dan harapan jenengan sebagai keluarga besar dari Kementerian Agama mungkin. Ya, saya sebagai mewakili masyarakat menyampaikan terima kasih kepada Kemenak yang sudah mengawal, membimbing sejak awal, memberi pemahaman di manasik haji kepada semua jamaah sehingga memahami betul apa yang harus dilakukan ketika nanti haji dan umroh. Dan alhamdulillah pemerintah sudah maksimal. Ini sangat kita banggakan pemerintah Indonesia, apalagi kemarin dapat jatah tambahan yang berapa ribu, ini juga lebih dari Gusmen, juga saya sampaikan terima kasih. Dan kepada jamaah ya, karena di sana itu tempat yang sangat sakral. Ya, kalaupun ada seorang jamaah yang agak terlantar atau kurang menyenangkan, itu jangan menyalahkan pemerintah dalam hal pelayanan kurang bagus. Tapi mungkin saja itu sebagai ujian Allah dia melakukan ibadah haji di sana. Banyak-banyak introspeksi lah. Jangan gampang menyalahkan orang lain. Karena di sana kan jadi ini serba mandi omongan gitu, Pak. Mungkin dia punya kesalahan. Mungkin itu cara Allah untuk mengangkat derajat dia dengan cara dia dibingungkan, dia ditelantarkan, dia makan agak kurang. Ini kan memang cara-cara Allah sebetulnya ya. Bagi melani dalam ayat itu la jidala apa itu? Iya. La jidala fil haji. Fil haji. Memang haji itu enggak usah banyak komen. Kita terima aja bahwasanya itu adalah pemberian keputusan kehendak dari Allah itu. Itu yang perlu dipahami oleh jamaah. Jangan sekali-kali atau terbiasa menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan pemerintah. Tidak ada lah. Dari Pak Armani mungkin. Untuk saya itu, jadi kan haji itu kan setelah pulang kan katakanlah bisa dipanggil haji. Padahal untuk negara lain saya kira nggak ada. Ya itu. Cuma Indonesia. Memang itu kita niati bahwa kalau kita dipanggil haji itu sebagai tameng. Jadi kalau kita akan melakukan suatu kesalahan, maksiat, jadi kita ingat, saya sudah dipanggil haji. Ya. Jadi nanti kalau sebagai rem lah Pak ya. Sebagai rem, ya. Sehingga kita bisa melakukan amal-amal soleh bertambah dan mengurangi maksiat setelah kita berhaji. Itu yang penting itu. Jadi ada baiknya lah kita dipanggil haji sehingga kita bisa itu tadi melaksanakan kegiatan yang baik, mengurangi kemaksiatan. Itu mungkin yang Matur suwun Pak Haji Sarmani. Nanti kalau nggak dipanggil haji nanti tidak ada tamengnya. Haji tarik. Ini kan Mas, apa Mas kira-kira Mas? Udahlah, saya belum itu. Saya juga cuma berharap saja di sini yang udah barokahnya Pak jenengan. Ya mungkin Lejo tadi niatnya tadi seperti Pak Yatman punya niat ingin ke sana. Optimis ingin ke sana. Alhamdulillah sudah daftar sih, tapi nunggu panggilan saja tadi. Alhamdulillah. Cukup ini ya. Cukup. Enggak ada kopinya, cukup. Ini ada buah nih. Banyak dari Mbak Mui.
Itulah obrolan kita, sharing-sharing kita kaitannya dengan ibadah haji. Sangat seru, tapi karena durasi waktu yang tidak memungkinkan, kita cukupkan sampai di sini. Satu lagi perlu dititik bawahi, perlu digarisbawahi bahwasanya seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Suyatman Hakim, bahwasanya jamaah haji kalau di sana ada kekurangan ya lapang dadalah, nggak usah banyak komplain dan lain sebagainya, karena sudah ada warning la jidala fil had, nggak usah banyak komplain dan lain sebagainya. Toh pemerintah kita dalam rangka penyelenggaraan haji ini, Kementerian Agama sudah maksimal dari jauh-jauh hari sudah mempersiapkan semaksimal mungkin untuk lancarnya terselenggaranya ibadah haji ini. Jadi kesempurnaan adalah milik Allah, kekurangan adalah milik kita. Kalau ada kurang-kurangnya ya itu perlu manusiawi lah. Kalau sempurna banget malah nanti perlu dicurigai. Jangan-jangan terakhir Mas ya. Terakhir. Ini sangat penting. Ketika pulang haji, jangan mudah bercerita apa yang jenengan lakukan di sana, karena nanti bisa menimbulkan riya. Jadi ini ya ada hal-hal yang memang perlu diceritakan, hal yang sangat sederhana, yang bersifat prinsip beribadah. Ini jangan alhamdulillah saya bisa umroh ke beberapa kali, 9 kali saya bisa ini tidak perlu banyak cerita lah ya. Kalau ditanya tapi ya kabar di sana alhamdulillah dibarengi, cukup begitu aja udah bagus. Ini pesan-pesan dari kiai sepuh itu begitu. Jangan mudah bercerita apa yang telah dilakukan selama ibadah haji. Nanti mudah mengganggu konsentrasi kita, hati kita ya. Nanti hatinya bisa timbul riya dan bangga, ujub dan sebagainya lah. Tonggone ya melu panas. Yes, udah sampai sini aja. Kalau terus ini mau kemana-mana. Terakhir lagi pantun. Raja pantun nih Pak Haji Ali. Pantun dari Ani, Mbak. Makan cakep, makan nasi. Belum. Ulang. Makan nasi. Makan nasi sambelnya teri. Cakep. Lauknya ikan panggang. Cakep. Sampai di sini Lentera Aku Kaliori. Kita kembali yang episode yang akan datang. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.